Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hidayah, mahasiswa dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan dan stimulasi umur 24 sampai 36 bulan. Tahapan yang pertama yaitu gerak halus. Untuk tahapan perkembangannya, yang pertama adalah naik tangga sendiri. Yang kedua, dapat bermain dan menendang bola kecil. Untuk stimulasi yang bisa diberikan yaitu naik tangga sendiri, seperti dorong agar anak mau memanjat, berlari, melompat, melatih keseimbangan badan, dan bermain bola. Yang kedua, latih menghadapi rintangan, ajak anak bermain ular naga, merangkak di kolong meja, berjinjit, mengelilingi kursi, melompat di atas bantal, dan lain-lain. Selanjutnya, usahakan agar anak melompat jauh dengan kedua kakinya bersamaan. Letakkan sebuah handuk tua di lantai, ajari anak melompatnya, atau buat garis di tanah dengan sebuah tongkat atau di lantai dengan sebuah kapur tulis sebagai batas lompatan. Yang kedua adalah dapat bermain dan menendang bola kecil, seperti melempar dan menangkap. Tunjukkan kepada anak cara melempar sebuah bola besar ke arah Anda. Kemudian lemparkan kembali bola itu kepada anak sehingga ia dapat menangkapnya. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu gerak halus. Untuk tahapan perkembangannya adalah mencoret-coret pensil pada kertas. Untuk stimulasi yang bisa diberikan yaitu yang pertama adalah dorong agar anak mau bermain puzzle, balok-balok, memasukkan benda yang satu ke dalam benda lainnya dan menggambar. Selanjutnya, membuat gambar tempelan. Bantu anak memotong gambar-gambar dari majalah tua dengan gunting untuk anak, dengan lem kertas atau karton, atau membuat gambar tempelan. Bicarakan dengan anak tentang apa yang sedang dibuatnya. Yang ketiga, memilih dan mengelompokkan benda-benda menurut jenisnya. Berikan kepada anak bermacam-macam benda, misalnya uang logam, berbagai jenis kancing, benda berbagai warna, dan lain-lain. Minta anak memilih dan mengelompokkan benda-benda itu menurut jenisnya, mulai dengan 2 jenis benda yang berlainan, kemudian sedikit demi sedikit tambahkan jenisnya. Selanjutnya, mencocokkan gambar dan benda. Tunjukkan kepada anak cara mencocokkan gambar bola dengan sebuah bola yang sesungguhnya. Bicarakan mengenai bentuknya, gunanya, dan sebagainya. Yang kelima, konsep jumlah. Tunjukkan kepada anak cara mengelompokkan benda dan jumlah satu-satu, 2, 3, dan sebagainya. Katakan kepada anak Anda berapa jumlah benda dalam satu kelompok dan bantu ia menghitungnya. Ini ada 3 biji kacang, mari kita hitung. 1, 2, 3. Yang keenam, bermain atau menyusun balok-balok. Beli atau buat 1 set balok mainan anak. Anak akan main dengan balok-balok itu selama bertahun-tahun. Bila anak Anda bertambah besar, Anda dapat menambah jumlahnya. Tahap yang ketiga adalah bicara dan bahasa. Untuk tahapan perkembangannya meliputi yang pertama adalah bicara dengan baik menggunakan 2 kata. Yang kedua, dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta. Yang ketiga, melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama 2 benda atau lebih. Yang keempat, membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta. Untuk stimulasi yang bisa diberikan adalah yang pertama, bicara dengan baik, gunakan ejaan bahasa yang baik dan benar, dan tidak cadel menggunakan 2 kata. Selanjutnya, dulu ya. Rodok ini di rodok. Udah dari tadi sebenarnya. Yang kedua, bacakan buku cerita anak. Buat agar anak melihat Anda membaca buku. Hal ini mengandung pesan pentingnya manfaat membaca. Buku cerita dengan tulisan dan gambar yang besar-besar supaya menarik minat anak. Ketika selesai membaca, ibu dan bapak dapat mengajukan 5W dan 1H. Yang ketiga, dorong agar anak mau bercerita apa yang dilihatnya baik dari buku maupun ketika jalan-jalan. Yang keempat, bantu anak dalam memilih acara TV, dampingi anak ketika menonton TV, batasi waktu menonton maksimal 1 jam sehari. Yang kelima, acara atau berita TV terkadang menakutkan anak.
Jelaskan pada anak apakah hal itu nyata atau tidak. Yang keenam, menyebut nama lengkap anak. Ajari anak menyebut namanya secara lengkap. Sebut nama lengkap anak dengan perlahan. Minta anak mengulanginya. Yang ketujuh, bercerita tentang diri anak. Anak senang mendengar cerita tentang dirinya. Ceritakan kembali kejadian-kejadian lucu dan menarik yang dialami anak. Yang kedelapan, melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama dua benda atau lebih. Selanjutnya yang kesembilan, menyebut nama berbagai jenis pakaian. Ketika mengenakan pakaian anak, sebut nama jenis pakaian tersebut, misalnya kemeja, celana, kaos, celana, rok, dan sebagainya. Minta anak mengambil pakaian Anda, sebutkan sambil menyebutkan kembali jenisnya. Yang terakhir adalah menyatakan keadaan suatu benda ketika mengajak anak bicara. Gunakan ungkapan yang menyatakan keadaan suatu benda. Misal, pakai kemeja yang merah, bolamu kuning ada di bawah meja, mobil-mobilan yang biru itu ada di dalam laci, dan sebagainya. Langsung ya tahapan ke yang terakhir, sosialisasi kemandirian. Langsung. 1, 2, 3. Tahapan yang keempat adalah sosialisasi dan kemandirian. Untuk tahapan perkembangannya meliputi yang pertama, makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. Yang kedua, melepas pakaiannya sendiri. Untuk stimulasi yang bisa diberikan adalah yang pertama, melatih buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi atau WC. Ajari anak untuk memberitahu Anda bila ingin buang air kecil atau buang air besar. Dampingi anak saat buang air kecil atau buang air besar dan beritahu cara membersihkan diri dan menyiram kotoran. Yang kedua, berpakaian. Ajari anak berpakaian sendiri tanpa bantuan. Beri kesempatan anak memilih sendiri pakaian yang akan dikenakannya. Yang ketiga, bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara kepadanya. Yang keempat, sering-sering ajak anak pergi keluar mengunjungi tempat bermain, toko, kebun binatang, dan lain-lain. Yang kelima, ajak anak membersihkan tubuhnya ketika kotor, kemudian mengelapnya dengan bantuan Anda sesedikit mungkin. Demikian juga dalam berpakaian dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Tahapan yang keempat yaitu sosialisasi dan kemandirian. Untuk tahapan perkembangannya meliputi yang pertama, makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. Yang kedua, melepas pakaiannya sendiri. Untuk stimulasi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, melatih buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi atau WC. Ajari anak untuk memberitahu Anda bila ingin buang air kecil atau buang air besar. Dampingi anak saat buang air kecil atau buang air besar dan beritahu cara membersihkan diri dan menyiram kotoran. Yang kedua, berpakaian. Ajari anak berpakaian sendiri tanpa bantuan. Beri kesempatan anak memilih sendiri pakaian yang akan dikenakannya. Yang ketiga, bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara kepadanya. Yang keempat, sering-sering ajak anak pergi keluar mengunjungi tempat bermain, toko, kebun binatang, dan lain-lain. Yang kelima, ajak anak membersihkan tubuhnya ketika kotor, kemudian mengelapnya dengan bantuan Anda sesedikit mungkin. Demikian juga dalam berpakaian dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Yang terakhir adalah berdandan. Biarkan anak berdandan mengenakan pakaian dewasa yang sudah tua. Berikan anak beberapa topi untuk anak, rok, celana, kemeja, dan sepatu, dan sebagainya. Biarkan anak memilih sendiri mana yang akan dipakainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Darmawan. Saya mahasiswa ITS PKU. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tahapan perkembangan dan stimulasi untuk anak umur 36 bulan sampai 48 bulan. Untuk yang pertama ada tahapan gerak kasar. Tahapan perkembangan yang pertama ada berdiri satu kaki selama 2 detik. Yang kedua ada melompat kedua kaki dengan diangkat. Yang ketiga ada mengayuh sepeda roda 3.
Untuk stimulasi yang diberikan dapat dorong anak untuk berlari, melompat, berdiri di atas dengan satu kaki, memanjat dan bermain bola. Dan tentunya juga untuk mengendarai sepeda roda 3. Untuk melompat, tunjukkan pada anak cara melompat dengan satu kaki. Bila anak sudah bisa melompat dengan satu kaki, ajarkan anak melompat melewati rintangan. Mula-mula dengan satu kaki, kemudian diikuti dengan kaki yang bergantian. Untuk selanjutnya ada menangkap bola. Ajak anak menangkap. Baik, untuk selanjutnya menangkap bola. Ajak anak menangkap bola. Gunakan bola sebesar bola tenis. Sesekali bola dilempar ke arah anak, meminta anak untuk melempar kembali ke arah Anda. Bisa dicontohkan ya. Tangkap ya, Dek. Bagus. Baik, untuk yang berikutnya, berjalan mengikuti garis lurus. Di halaman rumah letakkan papan sempit atau buat garis lurus menggunakan tali rafia. Ajari anak untuk melewati papan sempit tersebut atau garis lurus tersebut dengan cara merentangkan kedua lengan tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk yang berikutnya, melempar benda-benda kecil ke atas. Ajari anak melempar benda-benda kecil ke atas atau menjatuhkan kerikil ke bawah dan di bawahnya terdapat kaleng. Yang berikutnya, menirukan binatang berjalan. Tunjukkan pada anak cara binatang berjalan, misal seperti anjing berjalan dengan kedua tangan dan kedua kaki. Ajak anak ke kebun binatang dan tirukan gerakan binatang. Untuk yang berikutnya ada lampu hijau dan lampu merah. Minta anak berdiri di hadapan Anda dan ajarkan anak untuk ketika Anda berbicara lampu hijau, ajarkan anak untuk berjalan jinjit ke arah Anda dan ajari anak berhenti jika Anda berkata lampu merah. Ulang-ulang gerakan tersebut sampai anak berada tepat di hadapan Anda. Baik, untuk tahapan yang kedua ada tahapan gerak halus. Tahapan perkembangannya juga ada dua. Yang pertama menggambar garis lurus dan yang kedua menumpuk 8 buah kubus. Stimulasi yang dapat diberikan, yang pertama ada menggambar dan menulis. Beri anak sebuah kertas dan pensil dan ajarkan anak menggambar garis lurus seperti ini atau bulatan dan juga segi 4. Menulis huruf dan angka. Kemudian buat pagar, rumah dan matahari. Yang untuk berikutnya stimulasi yang dapat dilanjutkan seperti bermain puzzle yang lebih rumit, menyusun balok-balok, menggambar gambar yang lebih sulit, dan mencocokkan gambar dengan benda yang sesungguhnya. Untuk berikutnya seperti memotong, beri anak gunting dan tunjukkan cara menggunting, beri gambar besar untuk latihan menggunting. Yang berikutnya untuk buku cerita dan gambar tempel. Ajari anak membuat buku cerita, gambar tempel, gunting gambar pada majalah atau brosur. Tunjukkan pada anak cara menyusun guntingan gambar tersebut sehingga menjadi sebuah cerita menarik. Yang berikutnya ada menempel gambar. Bantu anak menemukan gambar foto menarik dari majalah, potong kertas dan sebagainya. Minta anak menempel gambar tersebut pada karton atau kertas tebal. Gantung gambar pada kamar anak. Yang berikutnya ada menjahit. Gunting sebuah gambar dari majalah dan tempel pada selembar kertas karton. Buat lubang-lubang di sekeliling gambar. Ambil tali rafia dan simpul salah satu ujungnya. Ajarkan anak bagaimana cara menjahit sekeliling gambar
tersebut. Untuk yang berikutnya ada menghitung. Letakkan sejumlah kacang dalam mangkok atau kaleng. Ajarkan anak menghitung kacang yang terdapat pada kaleng tersebut dengan cara memindahkan kacang tersebut ke kaleng yang lain. Bila anak tidak paham lebih dari 2 hitungan, bisa ajarkan anak menghitung dari 1 sampai 10. Yang berikutnya, menggambar dengan jari. Ajak anak menggambar dengan cat memakai jari-jarinya di selembar kertas. Buat agar ia mampu memakai kedua tangan dan membuat bulatan besar dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk berikutnya ada cat air. Berikan anak cat dan kuas serta gambar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur ketika anak mulai menggunakan cat air tersebut. Untuk yang berikutnya, mencampur warna. Campur cat air ke warna merah, biru, dan kuning. Dari cat air, beri anak potongan sedotan. Ajari anak untuk meneteskan warna-warna itu pada selembar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur membentuk warna lain. Untuk yang berikutnya, membuat gambar tempel. Gunting kertas berwarna menjadi segitiga, segi empat, dan lingkaran. Jelaskan mengenai perbedaan bentuk-bentuk tersebut. Minta anak membuat gambar dengan cara menempelkan potongan-potongan berbagai bentuk di selembar kertas tersebut. Stimulasi yang dapat diberikan: mencuci tangan dan kaki. Tunjukkan pada anak cara memakai sabun dan membasuh dengan air ketika mencuci kaki dan tangannya. Setelah ia dapat melakukannya, ajari untuk anak melakukannya sendiri. Berikutnya, stimulasi yang dapat dilanjutkan: bujuk dan tenangkan anak ketika anak sedang kecewa dengan cara memeluk dan diajak berbicara. Kedua, dorong agar anak mau mengutarakan perasaannya. Yang ketiga, ajak anak Anda makan bersama keluarga. Yang keempat, sering-sering ajak anak pergi ke taman, kebun binatang, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kelima, bermain dengan anak. Ajak agar anak mau membantu melakukan pekerjaan rumah yang ringan-ringan. Ajari anak 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali orang tua dan dokter, yaitu mulut, dada, sela-sela paha, dan pantat. Ajarkan kepada anak untuk tidak mau diajak orang lain tanpa diketahui oleh orang tua. Untuk berikutnya, makan pakai sendok dan garpu. Bantu anak memakai sendok dan garpu dengan baik dan benar. Yang berikutnya, mengancingkan kancing tarik. Bila anak sudah bisa mengancingkan kancing besar, coba dengan kancing yang lebih kecil. Ajari cara menutup dan membuka kancing tarik pada bajunya. Untuk berikutnya ada memasak. Biarkan anak membantu memasak seperti mengukur, menimbang, dan menggunakan timbangan masak. Untuk berikutnya, menentukan batasan. Pada umur ini sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya, anak-anak mulai mengenal batasan dan peraturan. Bantu anak dalam membuat keputusan dengan cara menentukan batasannya dan menawarkan pemilihan. Misalnya, kau bisa memilih antara 2 pilihan. Dibacakan kriteria atau bermain sebelum tidur. Kau tidak boleh memilih keduanya. Baik, tahapan yang ketiga ada tahapan berbicara dan bahasa. Tahapan perkembangan yang pertama menyebutkan nama, umur, dan tempat. Yang kedua mengenal warna 2-4 warna.
Yang ketiga, mengerti arti kata di atas, di bawah, dan di depan. Yang keempat, mendengarkan cerita. Stimulasi yang dapat diberikan seperti bercerita mengenai dirinya. Buat agar anak bercerita mengenai dirinya, hobinya, dan atau mengenai Anda. Anda dapat bercerita tentang sesuatu, kemudian anak dapat melanjutkan cerita yang telah Anda ceritakan. Yang untuk berikutnya, mengenal huruf. Gunting huruf besar menurut alfabet, kemudian tempel pada selembar kertas, dan ajarkan cara anak untuk mengerti dengan cara menunjuk alfabet tersebut, dan kita mengucapkan apa alfabetnya tersebut. Kemudian anak diharapkan untuk bisa mengulangi apa yang telah kita ajarkan. Untuk berikutnya, berbicara dengan anak. Buat agar anak mengajukan berbagai pertanyaan. Jawab pertanyaan tersebut dengan kata-kata sederhana. Gunakan lebih dari satu kata. Stimulasi yang dapat dilanjutkan seperti bacakan buku cerita, dan buat agar anak melihat Anda membaca buku. Yang kedua, menyanyikan lagu dan bacakan sajak saja untuk anak. Yang ketiga, buat agar anak mau menyebut nama lengkap dan menyatakan perasaan atau mengajukan sesuatu dan mengerti waktu. Yang terakhir, bantu anak untuk memilih acara TV, batasi anak dalam menonton TV, dan ajarkan baik dan buruknya dalam menonton TV. Yang keempat, ada album fotoku. Tempelkan foto anak di buku anak. Minta anak menceritakan dalam foto tersebut, kemudian tulis di bawah foto tersebut. Baik, tahapan yang keempat ada tahapan sosialisasi dan kemandirian. Tahapan perkembangan, yang pertama ada mencuci dan mengeringkan tangan sendiri. Yang kedua, bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan. Yang ketiga, ada mengenakan sepatu sendiri. Yang keempat, ada mengenakan celana panjang, kemeja, dan baju. Yang kelima, mengetahui anggota tubuh yang tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain kecuali orang tua dan dokter. Stimulasi yang dapat diberikan, yang pertama, mencuci tangan dan kaki. Tunjukkan pada anak cara memakai sabun dan membasuh dengan air ketika mencuci kaki dan tangannya. Setelah ia dapat melakukannya, ajari untuk anak melakukannya sendiri. Berikutnya, stimulasi yang dapat dilanjutkan, bujuk dan tenangkan anak ketika anak sedang kecewa dengan cara memeluk dan diajak berbicara. Kedua, dorong agar anak mau mengutarakan perasaannya. Yang ketiga, ajak anak Anda makan bersama keluarga. Yang keempat, sering-sering ajak anak pergi ke taman, kebun binatang, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kelima, bermain dengan anak. Ajak agar anak mau membantu melakukan pekerjaan rumah yang ringan-ringan. Ajari anak 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali orang tua dan dokter, yaitu mulut, dada, sela-sela paha, dan pantat. Ajarkan kepada anak untuk tidak mau diajak orang lain tanpa diketahui oleh orang tua. Untuk berikutnya, makan pakai sendok dan garpu. Bantu anak memakai sendok dan garpu dengan baik dan benar. Yang berikutnya, mengancingkan kancing tarik. Bila anak sudah bisa mengancingkan kancing besar, coba dengan kancing yang lebih kecil. Ajari cara menutup dan membuka kancing tarik pada bajunya. Untuk berikutnya ada memasak. Biarkan anak membantu memasak seperti mengukur, menimbang, dan menggunakan timbangan masak. Untuk berikutnya, menentukan batasan. Pada umur ini sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya, anak-anak
mulai mengenal batasan dan peraturan. Bantu anak dalam membuat keputusan dengan cara menentukan batasannya dan menawarkan pemilihan. Misalnya, kau bisa memilih antara dua pilihan. Dibacakan kriteria atau bermain sebelum tidur. Kau tidak boleh memilih keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuramaina Salsabila dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan dan stimulasi pada anak usia 48 sampai 60 bulan. Untuk tahapan yang pertama adalah gerak kasar. Tahapan perkembangan gerak kasar yang pertama adalah berdiri satu kaki selama 6 detik. Yang kedua adalah melompat dengan satu kaki. Nah, untuk stimulasi yang dapat diberikan kepada anak, yang pertama adalah dorong anak untuk berlari, melompat, berdiri di atas satu kaki, memanjat, bermain bola, lompat jauh, jalan di atas papan sempit atau permainan keseimbangan tubuh, dan berayun-ayun. Nah, yang kedua adalah lomba karung. Ambil karung atau kain sarung yang cukup lebar untuk menutup bagian bawah tubuh dan kedua kaki anak. Tunjukkan pada anak dan teman-temannya cara memakai karung dan melompat-lompat. Nah, siapa yang paling cepat sampai garis tujuan, dialah yang pemenangnya. Selanjutnya adalah main engklek. Gambar kotak-kotak permainan engklek di lantai. Nah, ajari anak dan teman-temannya cara bermain engklek, yakni berdiri satu kaki lalu melompat. Selanjutnya adalah melompat tali. Nah, pada waktu anak bermain dengan teman sebayanya, tunjuk dua anak untuk memegang tali rafia. Panjangnya 1 meter. Atur jarak dari tanah, jangan terlalu tinggi, dan tunjukkan kepada anak cara melompat tali dan bermain kata lompat. Selanjutnya adalah gerak halus. Untuk tahapan perkembangan pada anak usia 48 sampai 60 bulan, yang pertama adalah anak dapat menari, anak dapat menggambar tanda silang seperti ini, anak dapat menggambar lingkaran, anak dapat menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, dan anak dapat menganting baju atau pakaian boneka. Nah, untuk stimulasi yang dapat diberikan kepada anak, yakni ajak anak untuk bermain puzzle, menggambar, menghitung, memilih, dan mengelompokkan, memotong, dan menempel gambar. Untuk menggambar, minta anak untuk melengkapi gambar. Misal, menggambar baju pada gambar orang, menggambar pohon, bunga, matahari, pagar, dan sebagainya. Nah, untuk mencocokkan dan menghitung, bila anak sudah bisa menghitung dan kenal angka, buat satu set kartu dan yang ditulisi angka 1 sampai 10. Letakkan kartu berurutan 1 sampai 10 di atas meja. Nah, atau meminta anak untuk menghitung menggunakan benda-benda kecil. Misalnya ini ya. Ayo deh kita menghitung. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bendanya tadi ada berapa, Dek? 10. Seperti itu. Selanjutnya adalah membandingkan besar atau kecilnya benda, banyak sedikitnya, berat atau ringannya benda. Misal ini ya. Ini mana yang paling besar, Dek? Bolanya. Ini untuk yang ukuran sedang dan ini untuk yang ukuran kecil. Selanjutnya adalah percobaan ilmiah. Sediakan 3 gelas air dan isilah pada gelas yang pertama diisi 1 sendok teh gula pasir dan ajak anak untuk mengaduk gelas tersebut. Selanjutnya gelas kedua isi dengan gabus dan gelas yang ketiga isi dengan kelereng. Bicarakan mengenai hasilnya ketika anak melakukan percobaan ini. Selanjutnya ajak anak untuk berkebun. Ajak anak untuk menanam biji kacang tanah atau kacang hijau di kaleng atau gelas yang telah diisi dengan tanah. Bantu anak untuk menyirami tanaman tersebut setiap hari. Ajak anak untuk memperhatikan pertumbuhan dari tanaman tersebut setiap harinya.
Tahapan yang selanjutnya adalah kemampuan bicara dan bahasa. Untuk tahapan perkembangan pada anak usia 48 sampai 60 bulan, yang pertama adalah menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu. Yang kedua, senang menyebutkan kata-kata baru, senang bertanya tentang sesuatu, menjawab sesuatu pertanyaan dengan kata-kata yang benar, berbicara mudah dimengerti. Anak dapat bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya. Anak dapat menyebutkan angka dan menghitung jari. Anak dapat menyebutkan nama-nama hari. Untuk stimulasi yang dapat dilakukan pada anak usia 48 sampai 60 bulan untuk tahapan perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, stimulasi yang pertama adalah membuat buku kegiatan keluarga. Ajak anak untuk membuat buku kegiatan keluarga dengan mengumpulkan foto atau gambar anggota keluarga, benda-benda dari berbagai tempat yang pernah dikunjungi. Yang kedua adalah mengenal huruf dan simbol. Tulis nama benda-benda yang ada di ruangan pada sepotong kertas kecil. Nah, lalu kertas tersebut ditempelkan, misal di meja. Tulisan yang ada di meja, tulisannya adalah meja. Tulisan yang ada di buku adalah tulisan buku. Ajak anak untuk mengenali tanda-tanda di sepanjang jalan juga. Selanjutnya, belajar mengingat-ingat. Masukkan sebuah benda kecil atau mainan ke dalam kantung. Minta anak memperhatikan Anda ketika Anda memasukkan 3-4 mainan ke dalam kantung tersebut. Letakkan di atas meja dan minta anak menyebutkan nama benda atau mainan tersebut satu persatu. Kemudian minta anak menutup matanya dan ambil salah satu benda tadi. Tanyakan kepada anak benda apa yang hilang. Bila ia sudah menguasai permainan tersebut, tambahkan jumlah benda yang diletakkan di meja. Nah, untuk simulasi yang selanjutnya adalah melengkapi kalimat. Buat kalimat pertanyaan mengenai apa yang Anda dan anak lakukan bersama, dan meminta anak menyelesaikannya. Misal, sehabis anak dari kebun binatang, anak ditanyai, kemarin pergi kemana? Kita pergi ke kebun binatang. Oke, selanjutnya adalah bercerita. Ketika saya masih kecil, nah, ajak anak untuk mendengarkan cerita kita semasa kecil dan minta anak untuk menceritakan masa kecilnya juga. Untuk stimulasi yang selanjutnya adalah dorong anak sering membaca buku dengan cara buat agar ia melihat Anda membaca buku. Untuk yang selanjutnya, bantu anak dalam memilih acara televisi. Batasi waktu menonton televisi anak maksimal 2 jam sehari. Untuk stimulasi yang selanjutnya adalah mengenal musim. Bantu anak mengenal musim hujan dan musim kemarau. Untuk yang stimulasi terakhir, membantu pekerjaan di dapur. Katakan pada anak bahwa Anda mengangkatnya sebagai asisten. Nah, minta anak untuk membantu memotong sayuran, menyiapkan dan membersihkan meja makan. Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi dan kemandirian. Tahapan perkembangan pada anak usia 48-60 bulan. Yang pertama adalah berpakaian sendiri tanpa dibantu. Yang kedua, bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal oleh ibu. Untuk stimulasi yang dapat diberikan, yang pertama, berikan tugas rutin pada anak dalam kegiatan di rumah. Ajak anak membantu di dapur dan makan bersama dengan keluarga. Untuk yang kedua, stimulasi yang kedua adalah buat agar anak bermain dengan teman sebayanya. Untuk yang ketiga, ajak anak berbicara tentang apa yang dia rasakan. Nah, untuk stimulasi yang selanjutnya adalah bersama-sama anak buatlah rencana jalan-jalan sesering mungkin. Untuk selanjutnya, membentuk kemandirian. Beri kesempatan pada anak untuk mengunjungi tetangga dekat, teman, dan saudara tanpa ditemani. Untuk stimulasi yang selanjutnya adalah mengikuti aturan permainan atau petunjuk. Ajak anak bermain sekaligus belajar mengikuti aturan atau petunjuk permainan. Untuk selanjutnya, membuat album keluarga. Untuk membuat album keluarga, bantu anak membuat album keluarga yang ditempel oleh foto-foto anggota keluarga. Tulis nama setiap orang yang ada di foto tersebut. Selanjutnya adalah membuat boneka.
Tunjukkan bagaimana cara membuat boneka dari kertas. Untuk selanjutnya adalah menggambar orang. Tunjukkan pada anak cara menggambar orang pada selembar kertas. Jelaskan ketika Anda menggambar mata, hidung, dan bibir serta baju pada orang tersebut. Selanjutnya adalah bermain kreatif dengan teman-temannya. Undang ke rumah 3-4 anak, orang sebayanya. Nah, ajari anak permainan seperti bernyanyi, membuat boneka dari kertas, dan memainkannya bersama-sama. Selanjutnya yang terakhir adalah bermain, berjualan, dan berbelanja di toko. Kumpulkan benda-benda yang ada di rumah seperti sepatu, sendal, buku, mainan, majalah, dan sebagainya untuk bermain belanja di toko. Tulis harga pada setiap benda tersebut. Nah, buat uang kertas dan potong kertas dan uang logam dari kancing atau tutup botol. Kemudian minta anak berperan sebagai pemilik toko dan anak-anak yang lain berpura-pura membeli benda-benda itu dengan uang kertas atau uang logam. Selanjutnya, secara bergantian anak-anak menjadi pembeli dan pemilik toko. Sekian.